Menikah bukan berubah peran, tapi menambah peran. Selain menjadi istri ataupun suami, kita masih punya peran sebagai anak dari orang tua masing-masing. Gimana kita dealing dengan pasangan? Seperti biasa, kita bahas di podcast Calon Manten. Bersama Ratu dan juga Valdi. Jadi gitu ya, sebenarnya tadi kalau di awal yang namanya nikah tuh bukan bikin kita punya peran baru. Yap. Bukan kita berubah dari peran yang kita. dulu menjadi peran yang baru gitu. Bukan berarti dulu kita kalau untuk masalah bujangan terus jadi suami gitu, jadi lelaki menikah, oke lah itu berubah. Status kali ya itu ya. Statusnya berubah gitu. Tapi kita kan punya banyak peran sebenarnya gitu. Dulu ya kita adalah sebagai seorang anak dari orang tua kita masing-masing. Nah, lantas ketika bisa menikah, apakah kita berubah peran dari anak menjadi seorang suami ataupun istri? Kan nggak berubah ya sebenarnya kan. Betul. Kayak yang tadi kamu bilang, nambah sih jatuhnya. Nanti pun ketika misalnya kita punya anak, bukan gak jadi suami dan istri lagi kan, Betul. bukan gak sebuah pasangan gitu. Iya gitu, bukan lantas berubah jadi seorang bapak atau ibu dari anak kita, terus peran kita sebagai suami dan peran sebagai istri ya as a pasangannya hilang gitu kan. Betul. Gitupun kita sebagai pasangan baru nantinya gitu ya, nggak berarti menghilangkan peran kita sebagai anak dari orang tua kita masing-masing. Otomatis kalau misalnya kita nambah peran, tanggung jawab di peran-peran sebelumnya juga kan tetap perlu perlu disadarin dan perlu tetap ditunaikan kewajibannya gitu. Kewajiban sebagai suami atau istri, juga kewajiban sebagai anak pada orang tuanya. Makanya nggak tahu sih ini apakah jadi pikiran juga nih buat teman-teman yang mau menikah. Cuman kebetulan kondisinya di kita berdua ini tuh jadi salah satu poin yang tampaknya memang perlu banget dibahas. Dan barangkali semua pendengar yang situasinya mirip-mirip sama kita, ini bisa jadi salah satu bahasan yang perlu banget sih dibahas sih ya. Dan bahasannya adalah gimana nih kita tetap menjadi peran seorang anak tanpa mengesampingkan peran kita di peran yang baru sebagai suami dan istri. Gimana menurutmu? Gimana ya? Berat nih bahasannya. Iya bener. Mungkin sedikit kali ya kita kasih gambaran dulu biar mungkin teman-teman yang mendengarkan juga bisa menghayati ya. Kita tuh kan situasinya, kalau aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak udah nikah, udah punya rumah sendiri, udah terpisah lah gitu. Kondisi aku sekarang sebelum menikahin itu tinggal sama orang tua, ya udah aku bertiga aja gitu di rumah. Dan kamu sendiri gimana kondisinya? Aku itu anak keempat, anak bungsu ya. Jadi kita sama-sama anak bungsu sebenarnya gitu. Betul. Dan tinggal di rumah itu sama ayah karena kalau ibu kan udah meninggal gitu ya beberapa tahun yang lalu. Ada si kakak gitu. Jadi kita tinggal di rumah tuh berempat, sama kakak, sama ponakan, sama papa gitu. Nah, di situ kita punya misalnya fokus khusus nih. Ya kakak udah pindah lah, udah nggak serumah. Jauh lah ya gitu, nggak serumah lagi. Dirimu juga gitu kan kondisinya. Kakak udah pada berkeluarga. Otomatis ya apalagi kamu misalnya ya papa kan tinggal sendiri gitu ya, udah nggak ada istri, almarhum udah nggak ada. Jadi mengurus orang tua tuh jadi pikiran banget sih sebenarnya gitu. Gimana ketika kita sudah menikah, gimana nih orang tua nih gitu kan. Sebenarnya lebih ke situ kan. Tapi sebelum jauh ke gimana kita berbagi peran, kira-kira nih kalau misalnya kita ngebayangin atau pendengar juga ngebayangin after nikah, sebenarnya perasaan yang kita rasain sama yang orang tua rasain sebenarnya gimana sih kalau menurut kamu gitu? Kayak apa ya, di satu sisi pasti ada bahagianya ya kita menikah gitu kan, itu suatu hal yang kita inginkan, tinggal sama pasangan dan sebagainya macamnya gitu. Tapi pasti ada perasaan sedih dan kehilangan juga nggak sih? Dimana yang kita udah puluhan tahun tuh ya tinggal bareng, apalagi yang misalnya nggak pernah jauh gitu ya dari orang tua. Gitu, selalu bareng dan segala macam. Ketika menikah tuh ya pasti ada momen kehilangannya gitu, karena
secara apa ya, secara pribadi nih kayak aku perempuan gitu ya, tadinya misalnya dijaga, diurus sama orang tua nih, sama papa sama ibu gitu. Tapi begitu punya pasangan kan akhirnya tanggung jawab aku tuh ya pindah ke pasangan. Nah itu sih momen kayak aku udah lepas ya dari orang tua terus jadi tanggung jawab orang lain tuh kayak ya ada sedihnya, ada kehilangan. Kayaknya itu pun sama gitu ya apa yang dirasain sama orang tua kita gitu ya, mereka yang ngurus kita dari bayi yang nggak bisa apa-apa, terus udah dewasa terus akhirnya dinikahin sama orang dan ya mau nggak mau diambil kan sama suami gitu, kayak harus nurut dan segala macamnya gitu. Jadi kayak pasti ada momen kehilangannya juga sih menurutku ya gitu, kalau dari sisi orang tua, karena aku pun merasa seperti itu gitu. Gitu sih, kalau kamu ngerasain juga nggak? Apalagi mungkin konteks di dirimu tuh kan anak cewek kali ya. Iya betul. Anak cewek apalagi misalnya point of view-nya ayah gitu kan. Seorang ayah punya anak cewek terus anak ceweknya diambil sama cowok lain gitu ya, dalam tanda kutip. Pasti menarik banget tuh perasaannya gitu kan. Nah, di sisi aku pun sebenarnya sama sih ya gitu. Walaupun ya misalnya bedalah anak cowok sama orang tua kadang suka cuek gitu kali ya. gitu ya, mungkin gak terlalu gimana banget. Tapi ada sih rasa itunya. Iya. Ini gimana nih ya, ntar kalau misalnya udah nikah, pisah rumah lah gitu ya, misalnya kita ada rezekinya punya rumah sendiri atau kayak gimana. Nih bapak sama ibu kita dengan umurnya ini udah tua-tua nih, bapak sama ibu udah pada tua terus tinggal berduaan aja di rumah gitu kan. Gimana gitu itu ya. Itu bayang sih gitu. Sedih ada, terus ya pasti kan adaptasi sama situasi baru lah gitu jatuhnya. Cuman kalau aku tuh lebih ke mikirin sih, ini gimana nih? Nih udah kayak kakek sama nenek-nenek lah kasarnya gitu ya. Ditinggal berdua di rumah gitu. Yang biasanya kayak dikit-dikit misalnya manggil gitu kan, minta butuh bantuan apa tuh ya kita bantu untuk support gitu kan. Nah ini misalnya kita cabut untuk bikin, ya kesannya kita bikin keluarga kecil baru kan ya, tapi meninggalkan keluarga lama kasarnya gitu. Iya, berarti lebih ke khawatir ya kalau kamu ya. Ya mungkin itu kali ya, itu kata yang tepatnya lebih ke sana. Dan akhirnya gimana kita bukan dipaksa ya, maksudnya dihadapkan gitu ya dengan gitu kan, dengan ya kita harus merubah peran. Ya kalau tadi kamu misalnya nantinya jadi harus apalagi kalau cewek itu izinnya tuh udah bukan lagi ke orang tua gitu ya, betul, udah jadi ke suami gitu. Pasti itu tuh jadi konflik menarik tuh, pembiasaan diri yang menarik yang bakalan kamu rasain ketika memang sudah menikah gitu. Nah, balik ke pertanyaan awalnya, gimana caranya kita bisa berbagi tuh antara peran kita sebagai suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, tapi juga tetap sebagai anak gitu. Karena tadi aku berangkat dari kekhawatiran, kamu berangkat dari ya rasa sedih, keterpisahan lah gitu ya sama orang tua. Berarti kan sebenarnya kita juga masih menghayati tuh kita sebagai anak ke orang tua tuh harus apa sih, harus gimana gitu. Sehingga gimana nih biar dua peran itu bisa tetap jalan dan tidak menimbulkan banyak konflik gitu. Iya, setuju sih, itu dia. Menurutmu gimana? Atau mungkin kita breakdown ini kali ya. Peran kita sebagai suami dan istri sama peran anak tuh gimana sih sebenarnya? Ya gak sih? Iya bener juga sih. Karena biar bisa berbagi kan kita harus tahu dulu ya masing-masing dulu. Perannya tuh kayak gimana sih gitu. Dan mungkin beda-beda lah nanti tiap anak tuh menghayati peran ke orang tuanya seperti apa. Betul. Gimana? Peran sebagai anak dulu kali ya, karena kan kalau sebagai suami atau istri kita masih belum ngawang ya? Kita masih belum ya. Oke. Nanti kita coba meraba-raba gitu ya perannya kayak gimana. Kalau peran anak sih yang kebayangnya aku tuh ya, apalagi di usia papa yang udah nggak muda lagi gitu ya, udah masuk usia pensiun gitu kan, ya pasti ada peran-peran untuk merawat gitu ya, kayak merawat kesehariannya lah, masak misalnya gitu ya, atau misalnya beresin rumah gitu ya, yang memang udah nggak bisa kehandle sama beliau ya, gitu. Apalagi papa udah nggak ada yang ngurusin ya. Iya gitu kan, beda kalau misalnya kondisi mama sama papa kan masih bisa saling tuh ya, untuk ada yang mengurusi. Papa masih, mama papa aku kan ya masih ada yang masakin lah seenggaknya, masih ada yang
ya kalau ada apa masih ada mamah dulu lah gitu. Itu pun sebaliknya. Itu terus kayak biasalah ya masalah pekerjaan rumah, nyuci dan segala macam, nyiapin baju gitu. Bahkan mungkin sampai peran untuk mengurus rumah ya kalau di aku gitu, kayak misalnya ya masalah domestik lah kayak gitu kan akhirnya juga ikut berperan di situ gitu. Nah, itu sih peran kita sebagai anak ke orang tua ya ada. Kalau dulu kita diurusin, nah sekarang tuh kayaknya udah fase harus ngurus gitu, harus mengurus betul. orang tua gitu. Nggak mungkin kayak setega itu untuk ninggalin dengan ya kondisinya yang sekarang, lebih ke sana sih perannya gitu. Kalau kamu gimana? Aku juga sepakat sih sebenarnya, kayak peran kita anak terlepas dari konteks ya anak harus berbakti lah sama orang tua gitu. Cuman bentuk berbaktinya ini kan jadi macam-macam. Betul. Kamu yang akhirnya jadi ngehandle urusan rumah untuk support ya kebutuhan papa lah terutama gitu ya. Ya mungkin itu bentuk dari berbakti gitu. Nah, kalau di konteks aku juga, apakah mungkin peran anak juga nantinya ada sangkut pautnya dengan masalah finansial juga sih aku kebayangnya ya. Oke. Kayak ya nanti kalau di konteks aku nih, buat yang dengerin gitu ya, papa tuh tahun depan pensiun gitu. Ya sekarang masih ada penghasilan gitu kan. Tahun depan pensiun berarti penghasilan udah mulai turun. Walaupun mungkin pengeluaran juga gak akan terlalu banyak kayak gimana, tapi kan gak ada yang tahu juga ya nantinya sakit atau apa. Sehingga gak tahu sih, ini memang ada yang menstandarisasikan atau kayak gimana, cuman kayaknya yang namanya anak juga harus support masalah finansial juga di hari tuanya mereka gitu. Di luar diminta atau enggak ya, tapi ya akhirnya bentuk bakti tadi mungkin salah satunya Betul, ya. betul. Walaupun ya tadilah balik lagi ya, si bentuk bakti ini tuh bisa luas banget. Bisa waktu bahasannya. gitu ya. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa apapun itu. Nah, dan kalau kita jabarin tadi, ini tuh irisan banget sama keluarga kecilnya kita nanti gitu yang dibuat, ya nggak sih? Kalau misalnya di konteksnya kamu harus ngurus orang tua. Tapi tadi di awal juga kan kamu bilang, nanti tuh aku tuh jadi tanggung jawabnya suami kan gitu ya. Betul. Ya ada konteks ngurusnya, ya ada konteks berbaktinya tuh jadi ada dua kan, berbakti sama orang tua sama berbakti sama suami. Gitupun aku misalnya di konteks finansial, gimana caranya aku harus bisa support orang tua dengan keterbatasan finansial yang mereka hasilkan di hari tua, tapi juga harus menafkahi istri gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau tuh pendapatan tuh harus di split kali ya gitu. Kalau ini sesederhananya berbagi peran yang bener-bener support finansial, ya berbagi peran yang namanya berbagi gitu ya, ya berarti harus bisa menafkahi tapi juga dibarengin harus bisa support finansial ke orang tua. Gitu nggak sih konteks berbagi perannya tuh apa gimana ya? Iya sih, itu mungkin jadi salah satunya juga gitu ya. Dan kalau bentuk konkretnya gitu, kalau tadi kan kamu fokusnya secara finansial gitu ya. Tapi kalau misalnya secara peran kesehariannya gitu kan, maksudnya kayak istri ke suami gitu ya, suami ke istri kan pasti ada peran-peran yang harus saling bantu misalnya dengan pekerjaan rumah, atau misalnya ngurus gitu ya, ngurus suami. Saya suami baru pulang kerja gitu atau apa, tapi di satu sisi lain orang tua juga butuh. Nah, tuh mau kayak gimana tuh nanti ngurusnya gitu. Itu aku sering banget dapet omongan dari keluarga besar gitu ya. Gak mungkin nanti kalau udah punya suami tuh gak akan mungkin bisa ngurusin ayah gitu, karena ya semuanya harus suami duluan gitu. Ya lebih ke hal-hal detail gitulah gitu, misalnya nanti dan berujung pada ayo biarin papa nikah lagi gitu kan. Itu dia kan. Itu sih gitu. Tapi ya sebenarnya itu realitanya kan, realita yang sudah mereka rasakan gitu. Cuman kadang aku berpikir ya sebenarnya semua itu masih bisa dibagi, sebenarnya masih bisa dikomunikasikan gitu, masih bisa ya saling nih antara si pasangannya, suami istrinya mau dealingnya kayak gimana nih. Mau ketika kita menyampaikan, terus kita juga perlu sadar ya, maksudnya kebutuhan suaminya apa, dianya kayak gimana, atau caranya kita, bahkan kamu sering juga bahas gitu ya, ya caranya juga harus baik-baik gitu ngomongnya dan segala macam, minta izinnya gitu kan. Nah itu sih yang paling krusial sih kali ya untuk pembagian si peran-peran yang kesehariannya lah gitu. Dan ini sih
ya di awal nih, kita bahkan di awal banget semua pembahasan di podcast calon mantan tuh Ya. intinya adalah gimana kita sadar sama apa yang konflik-konflik apa aja yang mungkin muncul nanti Ya. di pernikahan, sehingga kita obrolin secara sadar biar nanti ketika udah nikah tuh, oh yang ini nih kita udah pernah bahas ini sebenarnya. Oh kayak gini ya ternyata realnya. Oh rasanya seperti ini ya gitu. Mungkin waktu kita lagi ngobrolin sekarang nggak serumit waktu kita obrolin ternyata. Betul. Nanti ketika realitanya muncul, wah double tuh gitu ternyata rumitnya. Tapi seenggaknya karena memang kita sudah sadar dan membahas, nggak kaget-kaget banget lah kan gitu. Nah makanya bahasan tentang mengurus orang tua, tentang berbagi peran antara anak dan pasangan kan gitu ya. Kita sebagai anak tapi juga sebagai suami dan istri. Yang mungkin kita bisa antisipasi itu adalah kemungkinan konflik yang muncul sih. Jadi kayak tadi ya, misalnya masalah finansial harus dibagi dua, masalah ngurus-ngurus juga harus dibagi dua, masalah waktunya, tenaganya harus dibagi dua gitu. Belum lagi kalau misalnya kita support juga kayak urusan rumahnya orang tua, bisa jadi kita bakalan punya banyak banget dapur ya nggak sih? Dapur di rumah aku, dapur di rumah kamu, dapurnya di rumah kita sendiri kan gitu. Itu dijamin sih bakalan konflik banget ya nggak sih gitu. Tapi itu salah satu cara untuk meminimalisirnya dengan menjabarkan kemungkinan konfliknya apa aja. Dan prepare ya, seenggaknya sadar dan bersiap dulu lah gitu. Walaupun prepare-nya kadang kita juga bingung ya, masih bingung gimana gitu. Tapi kalau udah ngerasainnya kan ya gitu. Gitu ya. Tapi apa sih konflik yang mungkin muncul tuh dari berbagi peran tadi tuh antara anak dan kita sebagai pasangan nantinya? Apa ya? Ada ceritaan gitu. Gitu ya. Kalau misalnya yang teman-teman kita masih tinggal sama orang tuanya gitu ya, sama mertua atau sama orang tua. Akhirnya kan ada otoritas orang tua tuh yang pernah kita bahas di episode sebelumnya gitu ya. Itu tuh kadang juga jadi konflik tersendiri gitu ya, ketika misalnya ada value tertentu atau kebiasaan tertentu atau tuntutan tertentu bahkan dari orang tua gitu ya, yang mereka munculkan untuk kita gitu ya. Dan ketika hal itu tidak clear gitu, tidak pernah dikomunikasikan, kan itu juga bisa jadi konflik ya. Kayak misalnya kitanya juga niatnya tadi mau ngurus tapi jadi malah jadi konflik ke kita berduanya gitu, karena apa ya di luar ekspektasi bisa jadi, atau misalnya bahkan itu jadi beban sendiri gitu, kayak tuntutan orang tuanya itu jadi beban sendiri buat kita misalnya gitu. Gini, aku pernah keingetan gini sih, si ya mama pernah bilang gini, sebenarnya kalau anak ya point of view-nya dia gitu, kalau anak udah menikah, udah punya keluarganya masing-masing, ya pada akhirnya mereka punya tuntutan, tantangan, tanggungannya mereka sendiri-sendiri gitu. Sehingga kalau dari mamaku sih ngerasa sudah tidak seharusnya lah gitu memaksakan anak untuk memikirkan orang tuanya gitu. Iya. Mama berpikir seperti itu gitu. Ya akhirnya lebih ke kesadaran anak aja gimana caranya bisa berbakti sama orang tua. Dan ya alhamdulillahnya mungkin mama juga nggak menuntut ke anaknya harus kayak gimana ke mereka. Tapi masalahnya ada orang-orang tua tertentu yang malah sebaliknya sih gitu, bahkan menuntut, bahkan minta persenan, minta itu tuh ada kan kayak gitu ya. Ada banget. Yang kayak gitu tuh gitu, bahkan kok belum dikirimin bulanan lah, atau misalnya memang ngebandingin si ini tuh ngasih tiap bulan gini kok kamu enggak, misalnya gitu. Iya, misalnya kalau anak-anaknya ada beberapa kan gitu ya. Anaknya ada beberapa terus akhirnya ngebandingin gitu. Atau misalnya yang memang harus ngurus gitu, jadi kalau udah di rumah ya nggak mau tahu, harus semuanya ditanggung, dari masaknya lah, dari apanya, belanjanya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Dan bayangkan sebenarnya kalau misalnya situasinya kayak gitu, kita sebagai anak dituntut sama orang tua untuk apa tuh kasarnya? Ya mensupport kebutuhannya mereka. Tapi kan kebayang tuh pasangan kita bakalan seperti apa? Ya. Ya anggaplah misalnya contoh sederhananya, gaji aku misalnya sekian juta, ternyata
30-50%-nya misalnya ditagih sama orang tua, gimana nggak akan konflik sih misalnya kamu sebagai seorang istri yang ya dengan ada kebutuhan lah apalah gitu. Itu pasti jadi konflik banget kan gitu. Apalagi misalnya si pasangannya nggak bekerja gitu, cuman dari satu pintu aja nih gitu yang gitu. Cuman sumber keuangannya gitu ya. Itu kan bisa jadi ya lumayan berabe tuh urusan-urusan seperti itu gitu. Masalahnya seringkali ada orang tua yang menuntut seperti itu juga. Belum lagi tadi dicontohin tuh. Bisa jadi dibandingin sama kakak-kakak. Bisa dibandingin sama kakak-kakak. Yang berujung pada ya konfliknya kita sama kakak-kakaknya kita kan gitu. Bisa jadi. Ya ya pilih kasih lah jatuhnya nanti gitu. Ada sibling lagi, udah pada tua pada sibling gitu kan. Terlepas dari masalah ya mengurus orang tua, tapi konteksnya nuntut gitu ya, orang tua menuntut. Itu kayak gitu juga ada sih. Ya jadinya seringkali kita yang bete-betean juga kan bisa gitu. Jadi betul. Terus ada lagi nggak? Mungkin tadi kali ya, cemburu pasangan sama si orang tua gitu ya, terlalu dominan misalnya sama orang tua gitu ya. Betul. Atau misalnya aku ya itu sih gitu gitu ya, aduh maaf ya gitu ya, itu sih kadang tapi itu sih waktu awal banget kita dealing gitu ya, maksudnya aku sih nyampein ke kamu gitu bahwa ada niatan aku untuk ngurusin orang tua dan segala macamnya, gimana nih kamu, tapi alhamdulillahnya kamu pun punya hal yang sama gitu ya. Cuman dari awal banget nih aku sebelum ya kita akhirnya berencana untuk ke arah yang lebih serius gitu, kadang ada gitu di hati kecil, duh gimana ya, bisa nggak ya aku untuk berbagi gitu, apa maksudnya keinginanku untuk ngurus papa gitu ya, tapi kan nanti juga harus ngurus sama mamah dan papa kamu juga nih, gimana ya, aku sanggup nggak ya untuk ngebagi hati gitu, belum lagi ada kamu juga kan di situ gitu, bisa nggak ya adil, bisa nggak ya ngolahnya gimana nih kalau di dalam satu waktu sama-sama butuh gitu, mama papa kamu sama papaku gimana kayak gitu. Itu tuh ada loh kok kelintas kayak gitu, nanti kayak gimana ya kalau ada konflik dan segala macam. Itu sih kegalauan waktu dulu banget gitu, tapi ternyata semakin kita sering ngobrol, semakin kita nyampein satu sama lain, akhirnya pun aku juga jadi tahu apa nih yang kamu mau, apa yang kamu butuhin gitu. Betul. Kadang gini tau, suka ada kayak statement-statement yang sering aku dengar juga lah gitu dari yang sudah berkeluarga. Terus konteksnya sama tuh, kayak misalnya si istri atau suaminya harus ngurus orang tuanya. Bisa jadi sampai kayak keluar statement kayak gini, yang akhirnya kaitin sama kakak-kakaknya juga kan. Ini tuh anaknya ibu kamu tuh cuman kamu aja, kakaknya pada kemana, kamu doang yang ngurusin lah apa gitu. Cuman itu muncul dari kecemburuan ya kasarnya gitu. Iya, betul ya. Apa-apa ngurusin orang tuanya aja. Tapi misalnya kitanya sebagai pasangan mungkin bukan konteks ngurusin juga ya, cuman kadang jadi mungkin pulang kantor butuh ngobrol atau apa, tapi misalnya ya kehadirannya nggak ada karena memang harus ngurus orang tua. Atau tadi sebaliknya kalau bahasan finansial, misalnya ada alokasi keuangan yang harapannya itu misalnya buat nabung buat anak lah barangkali, atau misalnya buat ada kebutuhan-kebutuhan rumah yang pengen dikejar tapi ternyata harus berkurang karena misalnya harus support orang tua gitu. Pasti kan muncul tuh, coba aja kalau misalnya nggak kayak gitu, mungkin di rumah tuh udah ada apa misalnya gitu. Bisa jadi muncul kayak gitu kan, statement-statement kayak gitu mungkin banget muncul. Atau yang tadi yang paling sederhana ya perkara waktu gitu. Ini baru juga ketemu, baru apa misalnya udah ditinggal lagi lah, atau misalnya orang cerita nggak didengerin lah atau apa gitu. Ini curcol sih. Cuman ya tadi ya, si perasaan itu tuh kan sebenarnya nggak bisa dihilangin gitu aja gitu loh. Betul. Cuman kesadaran bahwa hal-hal kayak gini tuh mungkin banget muncul di pernikahan. Seenggaknya kita tuh kayak ada alarm gitu loh. Ya kalau misalnya contoh, misalnya aku gitu kan ya, mungkin bakalan ada kayak semacam dialog di dalam diri yang, tenang Val, lu kan sebenarnya udah sadar kondisi ini tuh bakalan muncul gitu. Lu juga tahu dan situasi ini tuh bukan dengan mudah bisa dihilangkan gitu. Ya udah,
dealing lagi, apalagi sebelum pernikahan kita pernah dealing itu gitu. Seenggaknya ketika kita sadar kayak gini tuh ada alarm kayak gitu loh. Iya, dan kebayang kalau itu tuh nggak dikomunikasiin kan, maksudnya nggak akan ada tuh obrolan kamu sama diri kamu gitu. Iya betul. Nggak ada juga alarm untuk aku sadar gitu bahwa ini udah ngelebihin batas nih atau apa gitu. Iya gitu, bahkan Itu nih dia kita sih. sebagai anak ngurus orang tua harus sih, aku juga sepakat gitu. Cuman karena kesadaran itu jadinya bisa ngatur waktu. Ya. Yang tadinya aku nih harus ngurus orang tua, tapi harus ngurus juga pasangan. Sehingga misalnya bangun lebih cepat untuk preparing, jadi lebih cepat juga untuk bisa yang nge-share waktu dengan pasangan juga nantinya gitu. Tapi orang tua tetap keurus juga gitu. Atau misalnya bisa lah banyak strategi yang bisa dilakukan sehingga dua-duanya tuh kena kan gitu. Si kitanya misalnya ngurus orang tua sadar bahwa ada seseorang lain yang memang harus kita perhatikan, gitu ya. kita hadir buat dia. Gitu pun sebaliknya, ketika misalnya kita sebagai yang punya pasangan ngurus orang tua, kita sadar bahwa itu memang kewajiban dia sebagai anak gitu. Sehingga kita punya rem gitu, rem untuk tidak langsung responsif, marah, langsung responsif. Kenapa sih kamu tuh kayak nggak ada buat aku atau apapun itulah gitu ya. Balik lagi tentang itu, sadar bahwa memang situasinya seperti itu gitu. Situasinya tuh mungkin banget kayak gitu. Dan banyak juga tuh konflik yang ini masih cemburu juga ya sama pasangan cemburu sama orang tua. Kayak misalnya yang anak cowok gitu. Apa-apa tuh kok orang tuanya dulu sih, istrinya nggak diperhatiin dan segala macam. Padahal kalau dari hukum Islam memang begitu ya. Maksudnya yang utama tuh masih orang tua ya, baru ke istri dan segala macam. Itu tuh kadang juga jadi konflik loh yang kayak gitu-gitu tuh. Aku nggak tahu detailnya. Nanti mungkin kita ada sesi-sesi khusus lah kalau urusannya udah sama agama atau apa. Cuman ya kalau aku sering dengar sih gitu ya. Kalau misalnya istri memang ketika sudah menikah, yang jadi utamanya itu yang didulukan tuh adalah suaminya gitu. Tapi beda kalau misalnya anak cowok, tetap yang diutamakan tuh adalah orang tuanya dulu gitu. Atau nih bener apa salahnya, mungkin sorry kalau misalnya Sarah mohon dikoreksi aja. Cuman balik lagi kan, misalnya oke, ada aturan seperti itu, kita sadar akan aturan itu, tetap nantinya tuh keridoan pasangan akan situasi itu tuh bakalan sangat mungkin banget bisa membantu meredakan konflik. Iya, betul. Ketika misalnya seorang istri minta izin ke suami untuk mengurus orang tuanya, izin dari suami itu tuh bakalan luar biasa menolong dan meredakan konflik gitu. Karena istri diizinkan, terus istrinya bisa ngurus orang tua, dan ya konflik mungkin gak akan jadi banyak lagi. Tapi mungkin bakalan berbeda kalau misalnya nggak mau atau apa, ya nantinya ada kekecewaan lah, ada penyesalan mungkin nantinya sebagai anak tidak mengurus orang tua gitu, banyak banget gitu. Itu pun sebaliknya, ketika seorang laki-laki yang memprioritaskan orang tuanya dulu, istrinya pun kalau nggak ridho, nggak ngasih izin, ya bahkan muncul konflik lain juga gitu. Dealing itu sih yang memang harus disepakati, balik lagi gitu kan. Tuh batasannya, maunya gimana, caranya gimana gitu kan, itu sih betul. Dan akhirnya kalau misalnya kita udah tahu nih situasinya seperti apa, kita mungkin banget nih buat ngobrolin meredakan konflik kayak gitu tuh gimana sih gitu. Mulai dari tadi ya, masalah nge-split perannya sendiri gitu ya, entah itu secara finansial, waktu, ataupun tenaga, baik ke pasangan ataupun ke orang tua. Bahkan sampai ya itu tuh meredakan konteks-konteks cemburu lah, kayak merasa lebih ngerasa dikacangin gitu kan. Semuanya yang memang terfokus pada mengurus orang tua gitu. Atau ya tadi, gimana caranya bisa ngurus orang tua jalan, tapi juga hubungan di pernikahan sama pasangan masing-masing nggak muncul konflik lah gitu. Gimana nih kira-kira nih? Apa ya, yang paling awal sih kita harus aware dulu ya sama rutinitasnya, sama waktunya gitu ya. Kapan kita sama pasangan, kapan kita sama orang tua, kapan kita sama mertua gitu. Itu tuh harus
harus bener-bener kita obrolin nih. Misalnya kapan nih kita waktunya nginep di rumah papa gitu, kapan kita waktunya nginep di rumah mama papa kamu misalnya gitu, kapan nih waktunya kita cuma berdua gitu. Itu kan masih bisa kita komunikasiin gitu, apalagi kita juga punya kakak gitu yang mungkin Nah itu sih yang mungkin mereka juga harus punya ini gitu ya, ada waktunya untuk ngurus orang tua lah gitu. Intinya itu sih, kayaknya harus aware dulu sama waktunya gitu. bahkan Dan kalau misalnya kita ya beruntungnya punya saudara gitu, saudara kandung, kakak ataupun adik, dan mereka punya kesadaran yang sama iya kayak yang gitu. kita sadari, kayaknya konflik untuk mengurus orang tua dan pasangan tuh bakalan mudah sih Iya sebenarnya betul, gitu. betul banget. Karena kan hal kayak gini tuh sebenarnya bisa diatur dengan eh ya teknis aja sih gitu ya. Kayak nggak perlu yang harus ngelibatin perasaan segimananya gitu. Maksudnya teknis tuh gini gitu, kayak yang ngatur shift-shiftan lah gitu. Gantian gitu ya. Gantian gitu, atau misalnya ngatur bener-bener item-item mengurusnya gitu. Kayak ya kalau misal urusan support makannya misalnya dari anak yang keberapa, support masalah kesehatannya misalnya dari anak yang keberapa, bisa kayak gitu. Atau sederhananya masalah waktu, atau ya diobrolin aja gitu, diobrolin bener-bener sesama anak, saudara kandung tuh gimana nih buat mengurus orang tua, sehingga konfliknya tuh nggak akan jauh lebih besar gitu, karena kan bala bantuannya banyak ya gitu. Dan gimana caranya kita juga mengkomunikasikan pasangan untuk syukur-syukur pasangan juga mau untuk membantu mengurusi orang tua pasangannya gitu ya. As a mertua lebih ini itu lagi deh lebih gitu. lebih asik lagi gitu. Cuman nggak tahu sih ini kamu sepakat apa enggak ya. Terkadang kan sebenarnya konflik juga muncul dari seberapa besar kita berekspektasi, ya nggak sih? Iya betul, kadang ya ekspektasi itu yang bikin Jadi kita kecewa. kita ngarepin banget gitu pasangan untuk bisa support. Ini orang tua aku tuh udah sepuh atau apa gitu, terus harapan kita sama pasangan tuh dia juga ngebantuin kita buat ngurus orang tuanya kita sendiri, tanpa memikirkan pasangan kita juga punya orang tuanya masing, ya punya orang tuanya sendiri gitu kan gitu. Nah seringkali ekspektasi kita itu yang terlalu tinggi, yang jadinya ya kitanya kecewa, kitanya apa gitu. Kita berharap pasangan ngebantu juga, terus ketika pasangan gak ngelakuin, kita akhirnya jadi ya marah lah, ya kecewa lah apa. Padahal kalau di situasi yang lebih logis lagi, pasangan kita pun punya orang tua yang harus diurus sebenarnya gitu. Atau ya nggak tahu sih ya, kasarnya ya tetap peran utamanya adalah peran anak gitu, anak orang tua. Nggak tahu tuh, kamu sepakat gak sih perihal itu? Iya sepakat sih, betul 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 banget gitu. Kadang apa ya, iya harapan kita yang akhirnya ngehancurin gitu si apa ya, perasaan kita sendiri gitu, karena ya kecewa karena kok nggak sesuai ya sama apa yang kita harapin Betul. gitu. Tapi ya kadang nutup mata kan, si ekspektasi tuh nutupin mata sama realitanya sebenarnya. Cocok nggak sih sama orang itu atau apa gitu, yang melatar belakangnya orang itu tuh kayak gimana, kadang kita nggak mau mikirin gitu. Nah kalau aku belajar dari ya papa mama aku lah gitu ya, karena kalau udah konteksnya kayak gini tuh sesederhana mengizinkan pasangan untuk mengurus orang tua masing-masing itu udah luar biasa banget sih itu tuh gitu. Satu langkah besar banget Itu ya. langkah besar banget sih gitu. Jadi ya kalau misalnya ekspektasinya melebihi itu, mungkin ya kita juga bakalan jatuh pada kekecewaan gitu. Karena bukan hal sederhana sih itu tuh gitu. Tapi mengizinkan pasangan untuk ya mengabdi ke orang tua gitu kan. Terus ya kita ya berkompromi lah gitu tentang ya waktu barengnya kita, tentang ini tuh sebenarnya waktu mesra-mesraan tapi kok apa misalnya gitu ya. Merelakan waktu itu aja tuh udah luar biasa banget sih gitu. Untuk konteks ini harusnya gitu. Dan ya tadi kenapa kita perlu merasa perlu ini kita harus bahas sebelum kita menikah, karena kondisinya memang kita anak-anak bungsu yang
ini bukannya gimana-gimana ya. Sorry banget nih buat kakak-kakakku tercinta gitu. Cuman sering kali aku pribadi, kakak-kakak merasa tenanglah ada si bungsu gitu yang ngurusin orang tua. Enggak sih. Tapi udahlah gitu ya. Udah yang penting ya kita sadar aja gitu. Kita sadar sebagai anak gitu. Jangan jadi ngerasa terbebani, jangan ngerasa kayak gimana. Ya udah tanggung jawabnya ke situ gitu. Tinggal dealing sama pasangan seberapa jauh nih bisa kompromi akan hal itu. Betul. Gitu sih, clear sih harusnya. Ya, setuju. Cuman ya kalau untuk masalah prosesnya ya pasti belajar juga lah. Pastilah, belum tahu juga kan, maksudnya akan ada tantangan apa nih yang kita hadapin ke depan gitu ya, dengan situasi yang luar biasa dinamis gitu ya, dengan kondisi orang tua kita juga gitu ya, ada usia, pasti ada tantangan kesehatan, finansial, betul. Ya semuanya lah gitu ya, karakter mereka juga gitu kan, itu yang pasti akan sangat beradaptasi banget sih gitu. Ya pola-pola, step-step, stage-stage yang memang sudah pasti ada sih. Orang tua kita semakin menua, semakin ya fungsi organi juga pasti semakin menurun. Nanti ada kesehatan ya. Bahkan ya sorry to say gitu ya, masalah kematian juga semua itu udah sesuatu yang pasti yang memang akan kita hadapi. Ya kita sadarin aja dulu gitu. Dan proses-proses itu tuh ya mau gak mau bakalan kita hadapin kan gitu. Tapi kalau semua hal yang kita hadapin nggak di dealing dan dikomunikasiin sama pasangan, pasti berat banget sih ngejalaninnya. Betul. Dan support pasangan kan justru yang akan yang paling menguatkan lah gitu dalam proses kita nanti menjalaninya gitu. Betul sekali gitu. Dan nggak tahu nih, kayak di kita ini salah satu isu yang lumayan kencang sih sebenarnya gitu. Bahkan kita udah berapa nih, udah lebih dari setengah jam gitu. Udah 38 menit kita ngebahas ini karena memang cukup relate banget sama kita dan mungkin juga relate sama beberapa pasangan di luar sana yang ya tadi balik lagi ini perlu banget kita bahas. Tapi syukur-syukur sih harusnya sampai detik ini, sampai saat ini sudah clear lah, sampai tahap ini sudah clear gitu. Kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Oke. Cukup deh kayaknya. Di episode ini kita bahas yang lain di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.